Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kita ada di dalam bulan yang begitu mulia, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, seyogyanya bagi kita menggunakan bulan ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal ibadah supaya meraih pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang lazim untuk kita perbanyak adalah dengan membaca Al-Quran, karena di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran di dalam firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di situ diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia semuanya. Oleh karena itu, hendaknya bagi kita semuanya, keluarga kita semuanya, untuk kita perintahkan di bulan Ramadan selalu membaca Al-Quran. Bahkan kalau perlu dihatamkan beberapa kali ada di bulan Ramadan tadi, supaya dia mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita bahwa pahala yang begitu besar bagi mereka yang membaca Al-Quran. Innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang dia selalu membaca Al-Quran, kemudian mereka mendirikan itu sholat, dan mereka mau mensedekahkan, meninfakkan hartanya, baik secara samar atau terang-terangan. Mereka semuanya lakukan itu semuanya ingin mengharap daripada pahala yang besar di sisi Allah, yaitu tijarah lan tabur, yang tidak ada ruginya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan pahala yang begitu besar. Bahkan Allah akan tambah daripada pahala-pahala tadi. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa di antara pahala yang begitu besar adalah ketika kita selalu membaca Al-Quran. Dalam hadis, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling afdol yang dilakukan oleh umatku, kata Rasulullah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca itu Al-Quran, karena ketahuilah Al-Quran tadi akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi mereka yang selalu membaca Al-Quran nanti di hari kiamat, dan bisa masuk surga berkat syafaat daripada Al-Quran. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, jangan bosan-bosannya untuk selalu mengkaji dan selalu membaca Al-Quran, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala lipat ganda. Man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Dikatakan barang siapa yang membaca satu huruf saja daripada Al-Quran, maka dia akan diberikan pahala, dan pahala tadi akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi itu alif huruf sendiri, lam huruf sendiri, mim huruf sendiri, sehingga dengan hanya bacaan alif lam mim seseorang akan mendapatkan 30 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang mau menjadikan Al-Quran adalah selalu bacaan dan selalu telaahan di setiap harinya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah,
Jangan sampai kita lupa dengan Al-Quran. Jangan sampai hanya karena urusan duniawi ternyata Al-Quran kita tinggalkan. Sampai-sampai di dalam keutamaan orang yang sibuk dengan Al-Quran. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man saghalahu dzikri au tilawatu kitabi an mas'alati a'taituhu afdhala ma utis sa'ilin." Barang siapa yang sibuk waktunya dengan zikir kepadaku, kata Allah, atau sibuk waktunya dengan selalu membaca kalamku, sehingga dia tidak sempat untuk berdoa minta kepada Allah gara-gara sibuk dengan membaca Al-Quran, apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemberian lebih banyak daripada orang-orang yang doa dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijanjikan sama Allah, walaupun kita tidak minta, kita tidak berdoa, sibuk dengan membaca Al-Quran, pasti akan diberikan pemberian yang begitu besar dan istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kalau bukan bulan Ramadan, bulan mana lagi yang kita akan semangat untuk membaca Al-Quran? Jangan sampai sudah di luar Ramadan lupa dengan Al-Quran, masuk bulan Ramadan ternyata kita juga lupa dengan Al-Quran. Bagaimana itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran menyebutkan, Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ternyata umatku sendiri yang mereka menganggap Al-Quran dia tinggalkan. Dia tidak acuh dengan Al-Quran, dia sudah tidak baca itu Al-Quran, dia sudah tidak pelajari itu Al-Quran, ditinggalkan. Padahal Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal ketika kita sudah meninggal dunia, ternyata kita menginginkan syafaat daripada Al-Quran. Mumpung ada di bulan Ramadan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadikan Ramadan adalah bulan untuk kita kembali lagi kepada Al-Quran, selalu melazimi Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi syafaat bagi kita semuanya. Man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran imamnya, maka Al-Quran akan menunjukkan orang tadi ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita semuanya, kemudahan bagi kita semuanya untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa, qiyamul lail, dan selalu melazimi daripada membaca Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin.